Bayangkan sebuah pagi yang tampak biasa di sebuah gedung perusahaan teknologi raksasa. Orang-orang keluar masuk dengan wajah serius, pakaian rapi, sepatu mengilap, dan kartu identitas menggantung di dada mereka seolah menjadi simbol siapa yang pantas berada di dalam dan siapa yang tidak. Di tengah keramaian itu, berdirilah seorang pria dengan penampilan yang seolah tidak cocok dengan tempat tersebut. Namanya Raka Wibisono. Jaketnya sudah kusam, warnanya pudar dimakan waktu. Celananya tampak sering bersentuhan dengan aspal panas, dan sepatunya menyimpan jejak perjalanan panjang yang tak pernah diceritakan. Di tangannya hanya ada sebuah tas kain hitam yang terlihat tua. Bukan tas kerja mahal, bukan pula koper elegan. Raka berdiri agak ke pinggir lobi, tidak menghalangi siapapun, tidak mencoba menarik perhatian. Matanya tertuju pada layar besar yang menampilkan grafik keuangan perusahaan. Garis-garis angka itu naik turun, namun ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Beberapa karyawan melirik ke arahnya. Ada yang berbisik pelan, ada yang menatap dengan senyum mengejek. Ngapain orang kayak gitu di sini? Satpam kok belum ngusir? Kalimat-kalimat itu melayang tanpa rasa bersalah. Raka mendengarnya. Semua. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak tersinggung, tidak marah. Seolah hinaan itu hanyalah angin lewat yang sudah terlalu sering ia rasakan. Ia tidak datang untuk membela diri, tidak datang untuk menjelaskan siapa dirinya. Ia hanya menunggu. Menunggu momen yang tepat, di tempat yang salah, dengan penampilan yang membuat semua orang salah menilai. Tak lama kemudian, pintu lift utama terbuka. Seorang wanita keluar dengan langkah cepat dan tatapan tajam. Di belakangnya, beberapa staf penting mengikuti dengan wajah tegang. Wanita itu bernama Nayara Santoso, CEO muda perusahaan tersebut. Dikenal cerdas, tegas, dan dingin. Pagi itu, suasana hatinya buruk. Laporan yang baru saja ia terima membuat pikirannya berantakan. Dana perusahaan dalam jumlah besar tidak bisa dilacak. Angkanya bukan jutaan, bukan miliaran kecil, melainkan ratusan miliar rupiah. Uang yang seharusnya aman, kini seperti menguap tanpa jejak. Nayara melangkah cepat menuju ruang rapat, namun langkahnya terhenti saat Raka maju satu langkah ke depan. "Bu, maaf," ucapnya dengan suara rendah namun jelas. Lobi mendadak sunyi, semua kepala menoleh. Beberapa orang menahan tawa, sebagian lainnya terkejut. Berani juga pria lusuh itu menghentikan CEO. Nayara menatap Raka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya bukan marah, melainkan penuh penilaian. "Ada keperluan apa?" tanyanya singkat. Raka menelan ludah, lalu berkata pelan, namun mantap, "Saya dengar sistem keuangan perusahaan ini sedang bermasalah." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang, dan sejak detik itu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa pagi tersebut akan mengubah segalanya. Suasana lobi yang semula riuh mendadak terasa berat. Beberapa staf saling pandang, ada yang tersenyum miring, ada pula yang langsung menunjukkan wajah tidak senang. Salah satu manajer melangkah maju setengah langkah, suaranya terdengar meremehkan. "Pak, ini urusan internal perusahaan. Jangan asal bicara kalau tidak paham. Yang lain ikut menimpali, lebih tajam. Bapak ngerti teknologi apa? Jangan cari perhatian di sini." Raka tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya tersenyum kecil, bukan senyum mengejek, melainkan senyum lelah seseorang yang sudah terlalu sering diremehkan. "Saya tidak datang untuk cari masalah," katanya pelan. "Saya cuma ingin membantu." Beberapa orang tertawa kecil, seolah mendengar lelucon murahan. Bagi mereka, kata-kata itu terdengar mustahil, datang dari pria dengan pakaian lusuh dan tas kain tua. Nayara hampir melanjutkan langkahnya. Waktu adalah hal paling mahal baginya pagi itu. Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam cara Raka berdiri. Ia tidak memohon, tidak memaksa, tidak terlihat gugup. Tatapannya tenang, seolah ia tahu persis apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan ini. "Bantu bagaimana?" tanya Nayara dingin, tanpa emosi. Raka menarik napas pendek. "Kalau diizinkan," katanya hati-hati, "saya hanya perlu melihat laptop ibu sebentar." Kalimat itu membuat beberapa orang langsung tertawa lebih keras. Seorang manajer menggeleng tidak percaya. "Bu Nayara, ini tidak lucu. Waktu kita terbatas." Satpam di sisi lobi mulai bergerak, bersiap jika diminta mengantar Raka keluar. Nayara hampir berkata tidak, hampir. Namun perasaan ragu itu kembali muncul, mengganggu pikirannya. Ia menatap jam di pergelangan tangannya, lalu kembali menatap Raka. 5 menit, ucapnya akhirnya, suaranya datar. "Kalau Anda buang waktu saya, Satpam akan langsung mengantar Anda keluar."
Raka mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada rasa puas. Hanya satu kalimat sederhana yang diucapkan dengan penuh kesadaran. Tidak satu pun dari mereka tahu, keputusan kecil itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Nayara berbalik menuju ruang rapat kecil di lantai dasar. Raka berjalan di belakangnya, diapit dua satpam dengan wajah kaku. Tatapan sinis karyawan masih terasa menusuk dari kanan dan kiri. Ngapain juga dikasih waktu? Paling mau nipu. Raka mendengar semuanya, namun langkahnya tetap mantap, seolah hinaan-hinaan itu tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Di dalam ruang rapat, Nayara meletakkan laptopnya di atas meja. Layarnya masih terbuka, menampilkan data keuangan yang kacau. Beberapa file tidak bisa diakses. Angka-angka berubah tanpa jejak yang jelas. Nayara melirik jam sekali lagi. Waktu Anda mulai sekarang, katanya dingin. 5 menit. Raka menarik kursi perlahan dan duduk. Saat tangannya menyentuh laptop itu, seorang staf IT mendekat dengan wajah tegang. Bu, ini berbahaya, bisiknya. Kita tidak tahu siapa dia. Nayara tidak menjawab. Matanya tertuju pada Raka, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Raka tidak langsung mengetik, ia hanya menatap layar, membaca setiap baris data dengan saksama, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Tangannya diam, napasnya teratur. 1 menit berlalu dalam keheningan yang menekan. Bagaimana? Tanya Nayara datar, suaranya mulai kehilangan kesabaran. Sebentar, jawab Raka singkat, tanpa mengalihkan pandangan. Salah satu manajer mendengus pelan. Bu, kita buang waktu. Raka akhirnya mulai bergerak. Jarinya menekan beberapa tombol, membuka menu yang jarang disentuh. Layar berubah. Deretan kode dan jalur sistem lama muncul. Staf IT yang tadi berdiri paling dekat tiba-tiba mengernyit. Itu menu back-end lama, gumamnya. Harusnya sudah tidak dipakai. Belum diganti, kata Raka tenang. Hanya disembunyikan. Nayara menegang. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Maksud Anda? Masalahnya bukan sistem rusak, lanjut Raka. Sistemnya sedang diarahkan. 2 menit tersisa. Seorang staf tertawa kecil berusaha memecah ketegangan. Pak, jangan sok tahu. Sistem ini dibuat tim kami. Raka menoleh perlahan. Tatapannya tidak tajam, tapi cukup membuat lawan bicaranya terdiam. Kalau benar buatan kalian, katanya pelan, jalur akses 10 tahun lalu seharusnya sudah ditutup. Ruangan mendadak sunyi. Nayara menelan ludah. 10 tahun lalu, ulangnya lirih. Raka mengangguk. Dan yang tahu jalur ini hanya orang dalam. Wajah Nayara mengeras. Potongan laporan aneh pagi tadi terlintas di benaknya. Transaksi yang lolos tanpa peringatan. Dana yang bergerak tanpa jejak. Bisa dihentikan? Tanyanya cepat. Bisa, jawab Raka. Tapi bukan dari laptop ini saja. Jam menunjukkan 1 menit tersisa. Seorang manajer memberi isyarat pada satpam. Nayara mengangkat tangan, menghentikannya. Lanjutkan, perintahnya tegas. Raka menekan 1 tombol terakhir. Layar menampilkan peta alur transaksi. Titik-titik merah berkedip pelan. Itu dana yang keluar, kata Raka. Belum hilang, tapi kalau lewat tengah hari, tidak bisa ditarik. 5 menit habis. Nayara menatap layar, lalu menatap Raka. Untuk pertama kalinya sejak pagi, wajahnya menunjukkan kegelisahan yang nyata. Siapa sebenarnya Anda? Tanyanya pelan. Raka menutup laptop dengan hati-hati. Seseorang yang pernah berada di dalam, jawabnya singkat. Dan tahu persis kemana uang itu pergi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Pendingin udara berdengung pelan, seolah ikut menahan napas. Pandangan Nayara pada Raka kini bukan lagi meremehkan, melainkan penuh curiga dan cemas. Sesuatu yang lama terkubur, baru saja mulai terbuka. Seseorang yang pernah berada di dalam? Nayara mengulang pelan, seolah mencoba mencerna maknanya. Maksud Anda mantan karyawan? Raka tidak langsung menjawab. Ia berdiri dari kursinya, melangkah sedikit menjauh dari meja, memberi ruang seakan tidak ingin menekan siapapun. Bukan karyawan biasa, katanya akhirnya. Dan bukan orang yang pergi dengan baik-baik. Salah satu manajer langsung memotong dengan nada keras. Bu Nayara, ini sudah kelewatan. Kita tidak bisa percaya orang asing yang tiba-tiba muncul dan mengaku tahu sistem kita. Staf IT mengangguk cepat. Kalau dia memang orang dalam, pasti ada datanya. Raka tersenyum tipis. Ada, katanya pelan. Hanya saja, sengaja dihapus. Kata itu membuat napas Nayara tertahan. Ia menoleh ke staf IT. Dihapus? Tanyanya lirih. Tidak ada jawaban.
Wajah staf itu menegang, keringat mulai terlihat di pelipisnya. "Lanjutkan," kata Nayara akhirnya. Suaranya dingin namun tegas. Raka melangkah kembali ke meja dan membuka laptop sekali lagi. Kali ini, ia tidak masuk ke sistem keuangan, melainkan ke arsip lama yang tersembunyi di lapisan terdalam. Jarinya bergerak cepat, seolah hafal setiap jalan yang ia lewati. Beberapa nama muncul di layar, struktur organisasi lama, data yang sudah bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Raka berhenti pada satu baris. "Itu," katanya pelan. Nayara mendekat. Matanya menyipit saat membaca. "Raka Wibisono," ucapnya perlahan. "Arsitek sistem internal, ruangan membeku." Nama itu memang ada, namun statusnya tertulis samar, non-aktif. "Kenapa saya tidak pernah mendapat laporan soal ini?" tanya Nayara dingin. Manajer itu terlihat gugup. "Data lama, Bu, sebelum Ibu menjabat." Raka menutup laptop perlahan. "Saya yang membangun jalur sistem itu," katanya datar, "termasuk celah daruratnya." "Celah?" Nayara menatap tajam. "Dulu dibuat untuk kondisi krisis," lanjut Raka. "Kalau perusahaan diserang dari luar, dana bisa dialihkan sementara. Dan sekarang celah itu dipakai," jawab Raka tenang. "Bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mencuri." Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Nayara menarik napas panjang, bukan karena takut, melainkan karena menyadari sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam perusahaannya sendiri. "Siapa?" tanyanya singkat. Raka menatapnya lurus. "Orang yang dulu punya akses penuh dan masih merasa berhak." Salah satu staf berbisik, nyaris tak terdengar. "Direksi lama." Tangan Nayara mengepal perlahan. "Kalau begitu," katanya tegas, "kenapa Anda baru muncul sekarang?" Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Karena saya pikir perusahaan ini sudah aman tanpa saya." Ia menatap Nayara. Ternyata tidak. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan marah, tidak pula dengan dendam. Justru karena itulah rasanya semakin berat. Nayara menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali dengan sorot yang berbeda. Bukan lagi tatapan seorang CEO yang sedang menguji orang asing, melainkan tatapan pemimpin yang sadar bahwa fondasi perusahaannya sedang retak dari dalam. "Kita lanjutkan," katanya akhirnya. "Bukan 5 menit lagi." Ia menatap seluruh orang di ruangan itu. "Siapapun yang keberatan, silakan keluar." Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani berdiri. Keputusan itu terlalu berat untuk dibantah. Nayara menarik kursi dan duduk di ujung meja. "Sekarang kita bicara serius," ucapnya tanpa basa-basi. Ia menatap Raka. "Kalau memang ada orang dalam yang memakai jalur lama, saya mau tahu satu hal. Kenapa sistem ini tidak pernah memberi peringatan?" Raka menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya lagi. "Karena peringatannya dimatikan dari pusat," jawabnya tenang. "Bukan diretas, dimatikan." Beberapa orang langsung gelisah. "Tidak mungkin," bantah manajer yang sejak tadi paling keras. "Akses pusat hanya dipegang direksi." "Betul," kata Raka. Nayara langsung menoleh. "Direksi lama?" Raka mengangguk pelan. "Mereka tidak sepenuhnya pergi." Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak keras, tapi cukup menghantam. Dalam benak Nayara, potongan laporan lama mulai tersambung. Audit yang selalu ditunda, rekomendasi keamanan yang tidak pernah disetujui, keputusan-keputusan aneh yang dulu ia anggap sekadar warisan masalah. "Jadi," katanya perlahan, "orang yang mencuri uang ini masih punya pengaruh." "Bukan cuma pengaruh," jawab Raka. "Akses." Salah satu staf yang sejak tadi diam, akhirnya bicara dengan suara bergetar. "Bu, kalau itu benar, berarti kita sedang diawasi." Nayara menatap Raka tajam. "Berapa lama lagi dana itu aman?" Raka menarik napas. "Kurang dari 12 jam." Ruangan mendadak panas. Manajer itu berdiri setengah emosi. "Ini gila, kita harus lapor polisi sekarang." "Belum," potong Raka. "Kalau kita bergerak terbuka, mereka akan mempercepat pengalihan." Nayara mengangkat tangan, menenangkan semua orang. "Kalau begitu," katanya tegas, "apa rencana Anda?" Raka terdiam sejenak, bukan ragu, melainkan menimbang. "Saya perlu akses penuh," katanya akhirnya, "dan satu ruang kerja yang tidak tercatat di sistem." Reaksi langsung bermunculan. "Tidak mungkin. Terlalu berisiko." "Ini gila." Nayara menatap Raka lama. "Kalau saya beri akses itu," tanyanya pelan, "apa jaminannya?" "Tidak ada," jawab Raka jujur. "Selain satu hal." "Apa?" "Saya juga akan tenggelam kalau perusahaan ini hancur." Kejujuran itu membuat ruangan kembali sunyi. Nayara berdiri. "Saya yang bertanggung jawab," katanya tegas. "Kalau ini gagal, saya yang menanggung akibatnya." Ia menatap Raka. "Mulai sekarang, Anda bekerja langsung di bawah saya." Tidak ada tepuk tangan, tidak ada persetujuan lisan, hanya keputusan yang mengubah arah segalanya.
Rapat ditutup tanpa perdebatan lanjutan. Nayara berdiri dan menatap semua orang dengan dingin. Tidak ada satupun informasi keluar dari ruangan ini, katanya tegas. Siapapun yang melanggar berhadapan langsung dengan saya. Satu persatu mereka keluar dengan wajah tegang membawa pikiran masing-masing. Tinggal Nayara dan Raka di dalam ruangan yang kembali sunyi. Nayara menatap Raka lebih lama dari sebelumnya. "Kenapa Anda masih mau membantu?" tanyanya pelan, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai seseorang yang mencoba memahami. Raka tersenyum kecil, nyaris tak terlihat. "Karena dulu," katanya perlahan, "saya membangun tempat ini dengan niat baik." Ia melirik layar laptop yang masih terbuka. "Saya tidak mau melihatnya hancur karena orang yang salah." Ruang kerja sementara berada di lantai paling bawah gedung, bukan ruang resmi, bukan pula tercatat di sistem. Lampunya redup, kabel lama masih menggantung di sudut-sudut ruangan. Nayara memastikan tidak ada kamera aktif sebelum menutup pintu rapat. "Mulai dari sini," ucapnya singkat. Raka meletakkan tas kain hitamnya di atas meja dan mengeluarkan sebuah laptop lama. Bodinya penuh goresan, jauh dari kesan mewah. Nayara sempat mengernyit. "Itu cukup?" tanyanya ragu. "Lebih dari cukup," jawab Raka tenang. Ia menyambungkan laptop itu ke jaringan internal lewat jalur manual, tidak melewati sistem utama. Tangannya bergerak cepat namun terukur, tidak panik, tidak tergesa-gesa. Di layar, jalur transaksi mulai terbuka satu persatu. 13 jalur aktif, kata Raka. 2 diantaranya umpan. "Umpan?" Nayara menegang. "Mereka sengaja membuat jalur palsu untuk melihat siapa yang bereaksi," jawab Raka. "Artinya, mereka curiga." Tiba-tiba layar berkedip. Sebuah peringatan muncul. Akses tidak dikenal terdeteksi. Nayara refleks melangkah maju. "Itu mereka." "Bukan," jawab Raka cepat. "Itu orang kita." Nayara terdiam. "Siapa?" Raka memperbesar layar. Sebuah akun tingkat tinggi muncul. Nama itu membuat wajah Nayara memucat. "Dia masih menjabat," bisiknya. Raka mengangguk. "Mereka tidak bekerja sendiri." Di saat yang sama, ponsel Nayara bergetar. Pesan singkat muncul. "Rapat Dewan Darurat." Nayara memejamkan mata sejenak. "Mereka memanggil saya," katanya. "Kalau saya tidak datang, mereka curiga." Raka menoleh. "Kalau Anda datang, mereka akan menekan." Nayara menarik napas dalam. "Kalau begitu, kita beli waktu dengan kepura-puraan." Ia menatap Raka. "Saya ke rapat. Anda lanjutkan dari sini." Nayara berhenti di depan pintu. "Kalau mereka memutus jaringan?" Raka menatap layar tanpa ragu. "Saya sudah siapkan jalan lain." Nayara menatapnya lama. "Jangan sampai salah langkah." "Kalau saya salah," jawab Raka tenang, "mereka tidak akan sempat kabur." Pintu tertutup. Raka kembali fokus. Jam mulai berdetak lebih keras dari sebelumnya. Waktu mereka tidak banyak, dan permainan sebenarnya baru saja dimulai. Begitu pintu tertutup, ruang bawah tanah itu kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan. Raka duduk lebih dekat ke layar, sorot matanya tajam, namun tetap tenang. Tangannya bergerak lebih cepat sekarang, menutup jalur demi jalur secara perlahan, bukan memotong aliran dana, melainkan mengikuti arusnya agar tidak memicu alarm utama. Di layar, angka-angka masih bergerak, namun polanya mulai berubah. Raka tahu ia sedang diawasi. Di lantai atas, rapat dewan berlangsung panas. Nada suara meninggi, tuduhan dilontarkan tanpa ditahan. "Kita kehilangan kendali," kata salah satu anggota dewan. "CEO terlalu percaya orang luar." Nayara duduk tegak meski dadanya berdegup keras. "Saya memastikan uang perusahaan tidak hilang," jawabnya tenang. "Dengan cara sembunyi-sembunyi, sindir yang lain." Nayara menatap mereka satu persatu. "Dengan cara yang selama ini kalian sendiri tidak berani lakukan." Kembali ke ruang bawah tanah, Raka berhenti mengetik. Ia menemukan sesuatu. Sebuah jadwal transfer terakhir, tersembunyi rapi di balik jalur yang tampak bersih. Waktu tersisa 2 jam lebih sedikit. Raka menghembuskan napas panjang. "Ketemu kamu," gumamnya pelan. Ia tidak panik. Justru di saat seperti inilah pikirannya bekerja paling jernih. Raka membuka satu jalur yang sejak tadi ia biarkan tidak tersentuh. Jalur itu tampak kosong, terlalu bersih, seolah tidak pernah dipakai. Ia masuk perlahan, tanpa memicu kunci apapun. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah server bayangan, tidak tercatat di pusat, namun terhubung langsung ke jaringan utama. Raka tidak menutupnya. Ia menyalin alurnya. Di ruang rapat dewan, tekanan terhadap Nayara semakin keras. "Kenapa akses pusat berubah tanpa persetujuan?" bentak salah satu anggota.
Perubahan teknis darurat, jawab Nayara, sesuai protokol krisis. Protokol yang bahkan kami tidak tahu. Nayara menyadari mereka sedang mengujinya, menunggu ia goyah. Namun ia tidak mundur. Saya tidak akan membiarkan perusahaan ini dijarah, katanya tegas. Entah oleh orang luar atau oleh orang yang masih duduk di ruangan ini. Di bawah, layar Raka berkedip. Akses balik terdeteksi. Seseorang di sisi lain mulai bergerak. Raka tersenyum tipis. Kalian sadar, katanya pelan. Ia sengaja membuka satu jalur palsu. Cukup kecil untuk terlihat seperti kesalahan. Beberapa detik kemudian, jalur itu diisi. Seseorang masuk. Raka langsung memperlambat aksesnya bukan menutup, membuatnya tampak seperti gangguan biasa. Di ruang rapat, ponsel salah satu anggota dewan bergetar. Ia melirik cepat, lalu menyimpannya. Namun, Nayara melihatnya. Kalau ada yang mau keluar, katanya pelan, sekarang waktu yang tepat. Tidak ada yang bergerak. Raka memperhatikan pola serangan di layar. Terlalu rapi, terlalu bersih. Ini bukan kerja orang sembarangan. Masih kamu, gumamnya, tidak pernah berubah. Waktu terus berjalan, dan lingkaran itu mulai menutup. Raka mulai menulis ulang jalur transaksi. Bukan untuk menghentikan aliran dana, melainkan membalik arahnya. Perlahan, tanpa suara, uang yang sejak pagi mengalir keluar mulai diarahkan kembali ke penampung internal. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan. Semua berlangsung diam-diam, seperti air yang kembali ke hulu. Waktu tersisa 1 jam lebih sedikit, setiap detik terasa berat. Tiba-tiba lampu di ruang bawah tanah berkedip. Listrik mati sesaat lalu menyala kembali. Raka menegang. Mulai kasar, gumamnya pelan. Jaringan utama terguncang, namun laptop tuanya tetap menyala. Jalur manual yang ia siapkan bekerja dengan baik. Itu hanya berarti satu hal. Mereka sudah tahu ada orang lain di sistem. Di ruang rapat, suasana berubah kacau. Koneksi bermasalah. Sistem keuangan tidak merespons. Cukup, kata Nayara keras. Ia berdiri. Rapat dihentikan. Tanpa menunggu persetujuan, ia keluar ruangan. Di lorong, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal muncul. Berhenti sekarang atau semuanya jatuh. Nayara berhenti berjalan. Tangannya sedikit bergetar, namun wajahnya tetap tenang. Ia membalas satu kalimat. Terlambat. Di bawah, Raka melihat notifikasi baru. Jalur serangan mulai ditutup dari sisi pelaku. Mau kabur, katanya pelan. Ia mempercepat langkah, menutup jebakan sedikit demi sedikit. Ia hanya butuh satu kesalahan kecil. Ini bukan lagi soal uang, bukan sekadar sistem. Ini soal siapa yang lebih mengenal rumah yang dulu ia bangun sendiri. Ruang bawah tanah terasa semakin sempit. Bukan karena ukurannya, melainkan karena waktu yang terus menekan. Raka menatap hitungan mundur di layar. 40 menit lebih sedikit. Ia membuka kunci lama yang sejak tadi ia simpan. Bukan kunci transaksi, melainkan catatan akses manual. Jalur yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang awal sistem dibangun. Sebuah nama muncul perlahan di layar. Bagas Pramudia. Raka menutup mata sejenak. Masih kamu, katanya lirih. Bagas adalah direktur operasional lama. Orang yang dulu berdiri di sampingnya saat sistem pertama kali dibangun. Orang yang paling tahu setiap celah. Dan orang yang paling keras menyingkirkannya ketika kekuasaan berubah. Di atas, Nayara berjalan cepat menuju lift khusus. Ponselnya kembali bergetar. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi? Nayara tidak membalas. Pintu lift terbuka, ia masuk dan menekan tombol lantai bawah. Lift meluncur turun dengan cepat, seolah membawa keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Di bawah, Raka mulai menutup lingkaran. Ia tidak langsung memutus akses Bagas. Ia justru membiarkannya bergerak sedikit, memberi ruang, memberi harapan. Biar kamu lengah, gumamnya pelan. Waktu tersisa kurang dari 40 menit. Dan pertemuan yang tak terhindarkan sudah semakin dekat. Sebuah panggilan tiba-tiba masuk ke sistem internal. Jalur suara lama aktif. Protokol yang sudah bertahun-tahun tidak pernah digunakan. Raka mengenalinya seketika. Ia menekan satu tombol dan suara di seberang terdengar jelas. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Kamu masih pakai cara lama, ujar suara itu pelan. Raka menatap layar. Dan kamu masih suka bersembunyi di balik sistem yang bukan lagi milikmu. Ini bukan soal uang, balas suara itu. Ini soal kendali. Raka menggeleng pelan. Perusahaan ini lahir dari tangan kita, tapi kamu ingin memilikinya sendiri. Tawa kecil terdengar. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya. Di saat yang sama, pintu ruang bawah tanah terbuka. Nayara masuk dengan napas sedikit terengah.
Pandangannya langsung tertuju pada layar. "Dia?" tanyanya singkat. Raka mengangguk. "Direktur lama." Nayara menahan amarahnya. Ia melangkah mendekat ke mikrofon yang masih terbuka. "Dana itu milik perusahaan," katanya tegas. "Milik ribuan karyawan, dan sekarang ada di tangan yang salah." Suara di seberang tertawa pendek. "Termasuk kamu, Nayara." Waktu tersisa 20 menit. Raka mulai menjalankan langkah terakhir. Jalur penampung internal hampir penuh. Sebagian besar dana sudah kembali tanpa terdeteksi. "Aku tahu caramu," suara itu terdengar lagi. "Dan kamu lupa satu hal," jawab Raka tenang. "Aku juga pasang pintu jebakan." Layar berkedip. Jalur utama tertutup otomatis. Server bayangan terkunci dari dalam. "Apa yang kamu lakukan?" Suara itu meninggi. "Menutup rumah yang kamu tempati terlalu lama." Alarm kecil berbunyi. Bukan alarm perusahaan, melainkan penanda personal di sistem lawan. Identitas terekam, akses diblokir. Waktu tersisa tinggal beberapa menit. Langkah kaki tim keamanan terdengar mendekat. Raka menekan satu tombol terakhir. "Kali ini," katanya pelan, "aku tidak sendirian." Layar berubah. Transfer dibatalkan. Angka-angka yang sejak pagi kacau kini kembali stabil. Titik-titik merah di peta alur satu persatu menghilang. Raka menghembuskan napas panjang. Selesai. Nayara menatap layar dengan mata berkaca-kaca. "Semua kembali." "Semua," jawab Raka singkat. Di luar ruangan, suara komunikasi terdengar. Target diamankan. Bukti digital lengkap. Keheningan jatuh. Bukan keheningan tegang, melainkan keheningan setelah badai. Beberapa jam kemudian, pagi perlahan bergeser menjadi siang. Gedung perusahaan kembali ramai. Namun, suasananya berbeda. Tidak ada bisik-bisik panik. Tidak ada wajah pucat penuh ketakutan. Yang tersisa hanyalah kelegaan yang belum sepenuhnya diucapkan. Di ruang rapat utama, Nayara berdiri di hadapan jajaran direksi dan para manajer. Posturnya tegak, suaranya mantap. "Dana perusahaan sudah aman," katanya tegas. "Pelaku telah diamankan dan seluruh bukti digital lengkap." Ruangan itu sunyi, bukan karena tegang, melainkan karena rasa malu yang menggantung. Banyak kepala tertunduk. Tidak ada yang berani menatap langsung. Nayara menarik napas, lalu melanjutkan. "Dan hari ini, saya ingin memperbaiki satu kesalahan lama." Ia menoleh ke arah Raka yang berdiri di sisi ruangan, masih dengan pakaian sederhana yang sama. "Raka Wibisono bukan orang luar," ucapnya jelas. "Bukan tamu. Mulai hari ini, ia kembali ke tempat yang seharusnya." Tidak ada tepuk tangan. Tidak perlu. Keputusan itu terlalu berat untuk dirayakan dengan suara. Setelah rapat berakhir, orang-orang keluar dengan langkah pelan. Nayara menghampiri Raka. "Saya berutang," katanya lirih. Raka menggeleng. "Tidak, anggap ini kesempatan kedua untuk perusahaan ini." Raka berdiri di depan jendela besar, menatap gedung yang dulu ia bangun dengan harapan, lalu ia tinggalkan dalam diam. "Jangan buang orang hanya karena dia tidak lagi terlihat," katanya pelan. Nayara mengangguk. Ia mengerti sekarang. Cerita ini bukan tentang pria miskin yang tiba-tiba menjadi pahlawan, bukan pula tentang CEO cantik yang diselamatkan begitu saja. Ini adalah cerita tentang orang yang diremehkan karena penampilan, tentang kepercayaan yang salah tempat, dan tentang kesalahan lama yang akhirnya harus dibayar. Raka tidak menang karena dendam. Nayara tidak selamat karena kekuasaan. Mereka bertahan karena satu hal yang sama, kejujuran untuk memperbaiki apa yang rusak. Dan pagi itu membuktikan satu hal sederhana. Kadang, orang yang paling tidak dianggap adalah orang yang paling memahami segalanya.